Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Saatnya kita belajar IPA dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar materi reproduksi tumbuhan paku, reproduksi tumbuhan lumut, dan reproduksi hewan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengidentifikasi reproduksi tumbuhan paku dan lumut. 2. Membedakan reproduksi eksternal dan internal hewan. Dan yang ketiga, membedakan jenis adaptasi hewan. Perhatikan gambar tanaman di samping ini. Tahukah kalian nama dari kedua tanaman tersebut? Tepat sekali, melinjo dan pakisaji. Tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah disebut tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi seksual yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo, terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Perhatikan gambar strobilus jantan dan strobilus betina. Reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku dapat mengalami reproduksi secara seksual maupun aseksual. Kapankah reproduksi seksual dan aseksual terjadi? Perhatikan siklus hidup tumbuhan paku. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan sobek dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Tahap gametofit dimulai ketika protalium tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor dan archegonium menghasilkan sel telur. Kapankah fertilisasi tumbuhan paku terjadi? Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium sehingga akan menghasilkan zigot. Meskipun memiliki flagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan memulai tahap sporofit baru. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan, yaitu mengalami fase gametofit dan fase sporofit selama hidupnya. Siklus yang terjadi pada tumbuhan paku tersebut disebut metagenesis. Reproduksi aseksual pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Reproduksi tumbuhan lumut atau Birophyta. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi aseksual melalui kuncup atau gimai dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Perhatikan siklus hidup tumbuhan lumut. Ketika kotak spora terbuka, maka spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protonema jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protonema akan tumbuh dan berkembang menghasilkan antheridium dan archegonium. Fertilisasi terjadi pada tumbuhan lumut ketika musim hujan, di mana sel sperma berenang ke gametofit betina. Hasil dari fertilisasi adalah zigot, dan zigot akan tumbuh menjadi sporofit muda, dan sporofit muda akan tumbuh menjadi sporofit dewasa. Reproduksi pada hewan. Pertama, reproduksi aseksual pada hewan. Berikut ini beberapa reproduksi aseksual pada hewan: membentuk tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Yang kedua, reproduksi seksual pada hewan. Berbicara tentang reproduksi seksual pasti melibatkan proses fertilisasi. Pada hewan dikenal ada dua fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peluburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peluburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Perhatikan contoh hewan yang melakukan fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya,
Hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar atau hewan beranak, ovipar hewan bertelur, dan ovovivipar hewan bertelur dan beranak. Perhatikan dengan teliti contoh daripada hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Adaptasi pada hewan. Adaptasi yang dilakukan oleh hewan dapat berupa adaptasi untuk memperoleh energi, adaptasi fisik, dan adaptasi tingkah laku. Kita akan lihat yang pertama, adaptasi untuk memperoleh energi. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang kedua adalah adaptasi fisik. Pada adaptasi fisik dikenal dengan dua istilah, yaitu mimikri dan kamuflase. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada, contohnya bunglon. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut, contohnya beruang kutub tiduran di atas hamparan salju yang warnanya sama dengan warna tubuhnya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Contohnya, cicak akan mengerjakan adaptasi tingkah laku dengan teknik memutuskan ekornya atau dinamakan dengan istilah autotomi. Autotomi dilaksanakan bertujuan untuk mengelabui fauna lain yang bakal menyerangnya. Selain itu adalah gurita. Gurita memiliki keterampilan adaptasi dengan teknik menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh ketika dalam suasana bahaya. Apa yang dilakukan gurita sama halnya apa yang dilakukan oleh cumi-cumi. Demikian video pembelajaran kita kali ini dan sampai jumpa.